Dianggap kurang kerjaan, ganti nama jalan. Kini Anies Baswedan dinilai bisa hilangkan nilai sejarah dan budaya. Untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Kita berharap generasi sekarang pada saat melihat nama sebuah jalan, maka mereka terinspirasi, mereka belajar tentang sejarah hidupnya, dan mereka bisa mengambil pelajarannya untuk menjadi inspirasi. Bagaimana dengan surat-surat kami yang lain, kayak STNK kami, BPKB, sertifikat rumah, apa semua juga gratis? Oke, misalnya ada jaminan, apa biro jasa atau notaris juga ada jaminan gratis. Jadi kami harapkan beban hidup kami udah terlalu berat, tolong jangan ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Pergantian nama jalan itu juga menyangkut perubahan-perubahan yang lain, aspek yang lain. Misalnya NPWP berubah, STN berubah, SIM berubah, kemudian alamat perusahaan berubah. Ya. Perubahan-perubahan seperti ini kan juga harus dipikirkan juga. Maka eloknya itu bukan hanya sekedar mengganti nama jalan. Yang lebih substansi adalah sebetulnya merubah ya kehidupan yang kumuh di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi. Sebagian besar warga merasa agak nanti ribet masalah pengurusan dokumennya. Satu, KTP juga kan kalau misalkan ada paspor juga ya kan, pengurusan paspor kan ganti juga alamat. Terus warga juga emang kebanyakan emang ngeluhnya segitu. Emang ribet aja gitu kayaknya. Kalau buat ngurus ganti nama lagi ya kan. Sebelumnya Anies Baswedan disebut sebagai gubernur kurang kerjaan. Kini gubernur DKI Jakarta ini dinilai bisa menghilangkan nilai sejarah dan budaya. Ini semua merupakan buntut keputusan Gubernur Anies Baswedan mengubah nama jalan di Jakarta ya. Nilai sejarah dan budaya pada nama jalan yang diganti Pemprov DKI Jakarta disebut berpotensi hilang. Hal itu diungkapkan oleh sejarawan. Disebabkan beberapa nama jalan yang diganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pekan lalu ada yang mengandung nilai historis bagi masyarakat setempat. Sejarawan dari Universitas Indonesia, J.J. Rizal mengatakan, pergantian nama jalan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Apalagi jika perubahan nama jalan itu dilakukan secara asal tanpa menimbang baik buruknya pergantian nama tersebut. Rizal mencontohkan, misalnya pada nama jalan Warung Buncit Raya di Jakarta Selatan yang kini berubah menjadi Jalan Haji Tuti Alawiyah. Ruas jalan itu dianggap memiliki sejarah keindahan, toleransi, dan inklusivitas masyarakat Betawi. Mereka yang identik dengan Islam memberi nama jalannya dengan figur seorang Tionghoa Tan Boy Chit. Nama ini kata dia yang kemudian menjadi toponimi Warung Buncit. Namun kini menjadi nama Tuti Alawiyah yang merupakan Menteri Peranan Wanita Indonesia di era Presiden Soeharto pada 1998 sampai 1999. Bukankah ini nilai sejarah budaya yang penting buat kekinian kita? Ujar Rizal. Kalau Anies disebut gubernur receh tidak ada salahnya juga ya. Anggaran paling besar se-Indonesia tapi hasil kerja yang terlihat sungguh tidak sebanding. Mengganti nama jalan itu sebenarnya tidak terlalu penting karena tidak akan terdampak terlalu banyak. Ini malah semakin membuktikan kalau Anies ini gabut dan tak tahu mau kerjakan apa sehingga hal kecil pun dilakukan. Bagi Pak Anies sih ini simpel dan gampang. Tapi dia mana paham bagaimana nanti repotnya masyarakat untuk mengubah data kependudukan. Perubahan nama jalan ini dan kita lihat masyarakat ramai yang menolak dan kemudian mengembalikan usulan pemberian KTP misalnya di Wali Kota Jakarta Pusat. Saya kira Kemendagri harus proaktif melihat ini karena kita berharap Kemendagri kemudian membatalkan ketentuan ini karena ini akan membuat keresahan juga di masyarakat dan yang kedua menimbulkan biaya yang tidak sedikit.
saya melihat masyarakat tidak begitu suka dengan perubahan jalan ini karena ini akan membuat mereka menjadi terbeban bahwa Masyarakat yang repot setengah mati untuk ganti data di KTP dan KK. Begitu pula dengan data di STNK, BPKB, data rekening bank, paspor, surat tanah, dan lain sebagainya. Bagi yang punya kantor atau perusahaan di alamat tersebut, pasti harus ganti alamat lagi. Cukup satu saja perubahan data di KTP, pasti akan berefek panjang dan meluas ke dokumen administrasi lainnya. Bagi Pak Anies ini gampang, tapi bagi masyarakat ini sangat merepotkan. Kalaupun sekarang mudah ganti data kependudukan, tetap saja butuh waktu. Bagaimana kalau harus ganti data kependudukan untuk keluarga? Pak Anies memang pintar bikin repot banyak orang. Sudahlah, tidak mampu mengerjakan proyek penting, malah bikin kerjaan yang menambah kerjaan untuk masyarakat. Soal perubahan nama jalan sebenarnya agak sulit membuat orang mengingat nama jalan yang baru. Orang lebih terbiasa dengan nama jalan yang lama karena nama jalan baru lebih sulit diingat. Di kota saya juga begitu. Nama jalan yang lama lebih dikenal meski sudah bertahun-tahun namanya diganti dengan nama lain. Mungkin kalian pun merasa pergantian nama jalan ini hanyalah cara Anies untuk mengambil simpati, bukan karena memang sangat dibutuhkan. Anies mungkin punya niat lain di balik ini ya. Apa katanya soal rumah terjangkau? Gampang menurut dia. Tidak sulit. Janjinya adalah warga bisa mendapatkan hunian terjangkau. Tapi kenyataannya apa? Warga harus gigit jari tangan dan kakinya sekaligus. Hanya 0,3% yang terbangun. 99,7%-nya entah gimana nasibnya. Apa katanya soal banjir? Gampang toh. Air dimasukkan ke tanah, tak boleh dialirkan ke laut karena melawan hukum alam. Nyatanya tak bisa juga toh. Naturalisasi sungai tak jelas, sumur resapan tak jelas, normalisasi sungai pun tak jelas kelanjutannya. Bagi Anies semua itu mudah, bisa atau tidaknya terrealisasi itu urusan belakangan. Yang penting tebar pesona harus diprioritaskan dulu, janji harus diumbar dulu semanis dan seharum mungkin. Bisa tidaknya janji tersebut ditepati, nanti baru dipikirkan. Kalau sudah jadi polemik dan diributkan, ada wakil gubernur yang siap jadi tameng penahan. Kalau ditanya wartawan, cukup pamer senyum bakso dan lalu kabur secepat mungkin. This is Anies yang berambisi jadi presiden. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.